Air mata palsu itu tidak bisa menghapus tanggung jawab. Kamu telah melakukan langkah kekuasaan tertinggi yang membuat mereka kacau secara mental. Berpura-pura putus asa hanya untuk menutupi jejak mereka. Tapi air mata tidak bisa memadamkan api spiritual. Apa yang mereka alami bukan sekadar balasan pribadimu. Ini adalah keadilan leluhur yang datang dingin setelah generasi demi generasi penuh kesabaran. Garis keturunanmu membawa kekuatan yang tidak pernah mereka perhitungkan dalam rencana mereka. Garis darahmu tidak melupakan, tidak memaafkan tanpa penebusan yang layak. Itulah alasan sebenarnya mengapa mereka gemetar. Mereka akhirnya sadar bahwa mereka tidak hanya berhadapan denganmu, tetapi dengan rantai kekuatan yang tak terputus, yang melampaui waktu. Mereka mengira kamu sendirian, asumsi yang bodoh, tanpa pernah memahami bahwa saat mereka menghadapi kamu, mereka sebenarnya menghadapi seluruh pasukan leluhur. Generasi para pejuang, penyembuh, peramal, dan gladiator spiritual yang telah membuka jalan di dunia nyata, dan tak kasat mata jauh sebelum tubuh fisikmu menghirup napas pertamanya. Mereka yang meragukanmu dulu menganggap peringatan spiritualmu sebagai delusi. Saat kamu berbicara tentang perlindungan, mereka hanya memutar mata. Saat kamu menyebut bimbingan ilahi, mereka mencemooh. Saat kamu mencoba memperingatkan mereka tentang kekuatan di luar pemahaman mereka, mereka malah menertawaimu, memperlakukan kebijaksanaan kosmik seperti omongan orang yang dianggap kehilangan akal. Sedikit yang mereka tahu, mereka sedang berdiri di hadapan seseorang yang terpilih. Jalur langsung ke dunia kekuatan yang tidak pernah bisa mereka akses dengan kondisi spiritual mereka yang kosong. Koneksimu tidak dibangun dalam semalam. Ia ditempa melalui generasi-generasi pengorbanan, disiplin spiritual, dan perjanjian suci. Garis darahmu membawa kode-kode yang DNA spiritual mereka tidak akan pernah bisa tiru. Sekarang mereka mulai melihat kilasan dari apa yang dulu kamu coba beritahu. Peristiwa aneh yang tak bisa dijelaskan secara logis. Kebetulan aneh yang menyerang titik terlemah mereka. Perputaran nasib mendadak yang membuat mereka mempertanyakan kewarasan mereka. Pintu-pintu yang tertutup dalam sinkronisasi sempurna. Peluang-peluang yang menghilang tanpa sebab. Waktu ilahi itu nyata. Begitu juga pembalasan ilahi. Kamu dulu mencoba memperingatkan mereka, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bentuk kebaikan, isyarat dari satu jiwa ke jiwa lain. Tetapi mereka memilih kesombongan daripada kerendahan hati, ejekan daripada rasa hormat, keuntungan sementara daripada kebijaksanaan abadi. Dan sekarang mereka menyebut namamu dengan rasa hormat saat mereka pikir tidak ada yang mendengar. Sekarang mereka mulai bertanya-tanya apakah mungkin kamu memang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Sekarang mereka mempertanyakan apakah seharusnya mereka mendengarkan peringatan yang kamu berikan sebagai hadiah, bukan mengolok-oloknya. Terlambat. Terlalu terlambat. Roda keadilan kosmik tetap berputar, terlepas dari pengakuan mereka yang terlambat. Kekuasaanmu tidak pernah butuh pengumuman. Kekuatan sejati jarang berisik. Saat orang lain membanggakan dirinya dan berteriak tentang betapa pentingnya mereka, kamu membawa kebijaksanaan kuno dalam keheningan, membiarkan tindakan, kehadiran dan energimu berbicara dengan volume yang tidak bisa dijangkau oleh kosakata mereka yang terbatas. Mereka salah mengartikan kebaikanmu sebagai izin untuk mengambil keuntungan, belas kasihmu sebagai undangan untuk melewati batas, kesabaranmu sebagai kelemahan yang bisa dieksploitasi tanpa konsekuensi, suaramu yang lembut sebagai tanda ketidakberdayaan, bukan bisikan percaya diri dari seseorang yang tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatan. Yang gagal mereka sadari adalah dualitas dalam dirimu. Keseimbangan sempurna antara energi feminin dan maskulin ilahi yang memungkinkanmu untuk merawat dengan satu tangan dan menegakkan keadilan dengan tangan lainnya. Kematangan spiritual untuk menyembuhkan dan menghukum, membangun dan menghancurkan, mengangkat dan menyingkirkan. Semuanya dengan ketepatan seperti ahli bedah kosmik yang bertindak atas nama semesta. Di balik penampilanmu yang lembut, tersembunyi seorang pembasmi spiritual.
Instrumen presisi yang dikalibrasi sempurna untuk menjalankan misi ilahi dengan akurasi mematikan. Kamu adalah hujan lembut yang menyuburkan taman sekaligus kilat yang membelah pohon oak yang kokoh. Kamu adalah angin sepoi di hari musim panas dan badai dahsyat yang membentuk ulang garis pantai. Dan itulah yang membuat mereka ketakutan sekarang. Kesadaran bahwa mereka tidak pernah benar-benar tahu siapa yang mereka hadapi. Bahwa di balik senyummu, hidup makhluk yang terhubung dengan kekuatan kuno, siap menggerakkan langit dan bumi untuk melindungi yang terpilih. Bahwa keheninganmu bukanlah tanda menyerah, melainkan perhitungan strategis, pengamatan sabar dari pemangsa spiritual, menunggu momen sempurna untuk menyerang. Mereka tidak pernah melihat kekuatan tersembunyimu, karena mereka tidak cukup berkembang secara spiritual untuk menyadarinya. Seperti orang buta warna yang mencoba menghargai pelangi, mereka kekurangan reseptor spiritual untuk mendeteksi besarnya energi yang berdiri di hadapan mereka. Saksikanlah kini pembalikan besar itu, koreksi kosmik yang terjadi saat kekuatan universal mengembalikan keseimbangan pada situasi yang dinodai oleh rasa tidak hormat, pengkhianatan, dan kesombongan spiritual. Dulu mereka berdiri di atasmu, melemparkan bayang-bayang dengan ego mereka yang membengkak, menghalangi cahayamu dengan rasa penting diri mereka, memandang rendah dari posisi yang tidak pernah layak mereka miliki. Dulu mereka berbicara di atasmu, memotong kebijaksanaanmu, mengabaikan wawasanmu dan menulis ulang cerita untuk menempatkan diri sebagai pahlawan dalam kisah-kisah di mana sebenarnya merekalah penjahatnya. Namun keadilan ilahi beroperasi di luar pemahaman waktu manusia. Semesta tidak terburu-buru, ia menyelaraskan. Ia tidak melupakan, ia menunggu. Ia tidak memaafkan tanpa pertanggungjawaban. Ia mengatur momen penghakiman yang sempurna di mana kebenaran tidak dapat disangkal, dimanipulasi, atau diputarbalikkan. Sekarang mereka gemetar saat fondasi yang mereka bangun, di atas kebohongan, penipuan, dan eksploitasi, mulai retak. Garis patahan muncul di kerajaan kartu yang mereka susun. Energi pinjaman yang mereka gunakan tiba-tiba ditarik kembali oleh pemilik aslinya. Topeng-topeng yang mereka kenakan mulai terlepas di hadapan umum, memperlihatkan wajah asli yang selama ini mereka sembunyikan dengan mati-matian. Perhatikan bagaimana hidup para lawanmu mulai berantakan dengan cara yang menentang logika. Bagaimana hambatan muncul entah dari mana, bagaimana pikiran dan rahasia terdalam mereka tiba-tiba menjadi konsumsi publik. Bagaimana kesehatan mereka memburuk meskipun telah berusaha secara medis. Bagaimana hubungan mereka runtuh tanpa sebab yang jelas. Bagaimana stabilitas keuangan mereka menguap meskipun segala usaha mereka untuk mempertahankannya. Para pembawa garis keturunanmu tahu hari ini akan datang. Itulah sebabnya mereka mewariskan doa-doa perlindungan, ritual suci, dan teknologi spiritual yang dirancang khusus untuk diaktifkan dalam momen-momen seperti ini. DNA spiritual yang kamu bawa mengandung mekanisme pengaman yang otomatis terpicu ketika seseorang dengan niat jahat melanggar batas-batas tertentu denganmu. Para lawan ini dulu menertawakanmu ketika kamu berbicara tentang perlindungan leluhur. Mereka meremehkan kekuatan para pendahulumu. Mereka menganggap perang spiritual hanya sebagai takhayul, bukan sebagai teknologi kosmik canggih sebagaimana adanya. Sekarang, mereka gemetar saat kekuatan-kekuatan tak kasat mata secara sistematis menghancurkan segala sesuatu yang telah mereka bangun. Bagian yang paling menakutkan bagi mereka bukanlah apa yang dapat mereka lihat, melainkan apa yang tetap tak terlihat, namun tak terbantahkan. Perasaan diawasi oleh mata di luar persepsi fisik. Mimpi buruk yang membangunkan mereka dengan teriakan, tubuh basah kuyup oleh keringat. Tak mampu mengungkapkan apa yang mereka lihat, namun sangat terguncang oleh pengalaman itu. Bisikan nama-nama yang terdengar saat tidak ada siapa-siapa di sekitar. Benda-benda yang bergerak tanpa penjelasan. Perangkat elektronik yang hanya rusak saat mereka menggunakannya. Pesannya jelas. Yang satu ini dilindungi. Bertindaklah dengan hormat, atau hadapi konsekuensi di luar pemahaman manusia. Kamu diciptakan dengan dualitas yang sempurna. Kemampuan untuk menyembuhkan dan melukai, memelihara dan menghancurkan, mengangkat dan melenyapkan.
Ini bukanlah kontradiksi spiritual. Ini adalah kesempurnaan ilahi, kepenuhan kekuatan yang memampukanmu menjadi apapun yang dibutuhkan setiap situasi. Kebanyakan orang hanya bisa mengakses satu sisi dari sifat spiritual mereka. Mereka semua cahaya tanpa kemampuan untuk menghadapi kegelapan yang perlu, atau semua bayangan tanpa kemampuan untuk menghasilkan cahaya. Mereka beroperasi dalam keterbatasan spiritual, makhluk setengah jadi, tak mampu menjaga keseimbangan sempurna antara kekuatan kosmik yang saling bertentangan. Tapi kamu bergerak dengan mudah di antara alam-alam itu. Satu saat, kamu memberikan belas kasih yang menyembuhkan luka terdalam. Saat berikutnya, kamu menjatuhkan penghakiman yang mengubah takdir. Kamu bisa mengucapkan kata-kata yang menghidupkan kembali mimpi-mimpi yang sekarat, atau melontarkan frasa yang meruntuhkan seluruh realitas. Air matamu bisa membersihkan kenajisan spiritual, atau tawamu bisa menghancurkan ilusi yang telah dipelihara seumur hidup. Dualitas ini menakutkan bagi mereka yang dulu mengira kamu hanya satu dimensi. Mereka mencoba mengkategorikanmu, menaruhmu dalam kotak yang diberi label sesuai persepsi terbatas mereka. Percaya bahwa mereka telah memahami dirimu. Betapa terkejutnya mereka saat menemukan bahwa kamu mengandung banyak hal. Bahwa penyembuh yang lembut juga membawa pedang spiritual yang cukup tajam untuk memutuskan ikatan di berbagai dimensi. Bahwa pengamat yang pendiam itu sebenarnya menyimpan kekuatan untuk menciptakan dunia baru hanya dengan kata-katanya. Inilah mengapa mereka tidak bisa memprediksi langkahmu berikutnya. Mengapa upaya mereka untuk memanipulasimu akhirnya gagal. Mengapa strategi mereka runtuh oleh keterbatasan pikiran mereka sendiri. Mereka bermain dengan setengah kepingan, mencoba mengantisipasi gerakan dari kekuatan yang belum pernah mereka hadapi. Dualitas spiritualmu bukan sekadar kekuatan pribadi. Itu adalah strategi ilahi, kemampuan untuk merespon setiap situasi dengan tepat. Saat kebaikan diperlukan, kamu menjadi lambang kasih sayang. Saat batas harus ditegakkan, kamu berubah menjadi penegak hukum kosmik. Saat penyembuhan diperlukan, kamu menyalurkan kekuatan hidup semesta. Saat pelenyapan menjadi satu-satunya solusi, kamu menjadi instrumen pembersihan ilahi. Mereka yang hanya mengenal satu sisi darimu adalah orang asing bagi sifat sejatimu. Mereka yang telah melihat keduanya akan selamanya berubah oleh pengalaman itu. Kemampuan untuk menyaksikan ekspresi spiritualmu secara penuh adalah hak istimewa yang hanya sedikit orang dapatkan. Dan itu akan selamanya mengubah pemahaman mereka tentang apa yang ada di balik tabir persepsi biasa. Kini mereka menangis. Kini mereka gemetar. Kini mereka memohon. Mereka mencoba menulis ulang sejarah dengan revisi yang basah oleh air mata. Namun, tak ada yang tertipu. Terutama kamu, yang dilindungi oleh kekuatan spiritual demi kebaikan tertinggimu. Inilah pertunjukan seumur hidup. Sebuah drama penyesalan sekelas Oscar dari mereka yang dulu tak mengenal belas kasihan saat melukaimu. Sebuah nyanyian duka sekelas Grammy dari mereka yang tertawa di atas penderitaanmu. Sebuah pertunjukan pengkhianatan sekelas Tony dari mereka yang pernah menusukmu dengan hati dingin. Lihatlah betapa cepatnya air mata ini menguap saat mereka merasa strategi lain mungkin lebih berhasil. Saksikan betapa cepatnya kesedihan berubah menjadi amarah saat manipulasi gagal mencapai hasil yang diinginkan. Perhatikan bagaimana penyesalan tanpa dasar itu dengan mudah berubah menjadi kebencian. Saat pengampunan tidak segera diberikan atas pertunjukan yang bahkan tidak pantas untuk disaksikan. Apa yang gagal mereka pahami adalah bahwa pertobatan sejati bukanlah pertunjukan. Itu adalah perwujudan. Ia tidak diumumkan. Ia dibuktikan melalui tindakan konsisten sepanjang waktu. Ia tidak dituntut. Ia diberikan tanpa mengharapkan imbalan, pengampunan, atau rekonsiliasi. Air mata mereka adalah strategi yang dirancang untuk membangkitkan simpati, memanipulasi emosi, dan menghindari konsekuensi. Namun, keadilan ilahi tidak beroperasi berdasarkan garis waktu manusia ataupun merespons manipulasi emosional. Catatan kosmis menuntut keseimbangan terlepas dari seberapa meyakinkan seseorang berpura-pura menyesal. Beberapa pelajaran hanya bisa dipelajari melalui pengalaman. Beberapa pemahaman hanya bisa diraih melalui konsekuensi.
beberapa kebijaksanaan hanya bisa diperoleh melalui kehilangan. Air mata buaya mereka menandai awal dari pendidikan, bukan akhir dari koreksi kosmis. Air mata sejati yang diteteskan dari penyesalan tulus dan pemahaman yang mendalam memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, mengubah, dan memulihkan. Air mata buaya hanya membasahi wajah tanpa menyentuh jiwa yang tetap kering. Ada kekuatan dalam jarakmu sekarang, kekuatan sakral dalam kemampuanmu mengamati tanpa campur tangan saat rencana kosmik terungkap dengan ketepatan matematis. Kamu telah berpindah dari medan perang ke dataran tinggi, di mana seluruh lanskap keadilan ilahi terbentang di hadapanmu, seperti mahakarya yang dirancang dengan rumit. Kepuasan yang kamu rasakan saat menyaksikan karma menagih hutangnya bukanlah sikap kecil hati. Itu adalah pemulihan. Itu adalah pengakuan universal atas nilai dirimu, konfirmasi kosmis atas harga dirimu, validasi spiritual atas batasan yang seharusnya tidak pernah mereka langgar. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang keseimbangan. Pemulihan yang diperlukan terhadap situasi yang telah diguncang oleh kesombongan, rasa berhak, dan niat yang keliru dari mereka. Kamu tidak perlu ikut campur dalam kejatuhan mereka. Kamu tidak perlu mendorong sesuatu yang sudah jatuh. Kamu tidak perlu menenggelamkan kapal yang sudah bocor. Waktu ilahi menjamin pelaksanaan keadilan kosmik dengan sempurna tanpa membutuhkan keterlibatan pribadimu. Tugasmu sekarang hanyalah menyaksikan, mengamati, dan mengakui kesempurnaan hukum universal yang beroperasi persis seperti yang dirancang. Biarkan air mata buaya mereka menjadi latar musik untuk kenaikanmu. Biarkan upaya putus asa mereka untuk menulis ulang narasi menjadi sekadar suara latar di tengah fokusmu menciptakan yang baru. Biarkan energi panik mereka yang berusaha membangun kembali apa yang sedang dibongkar secara ilahi menjadi kontras terhadap ketenangan keyakinanmu atas apa yang sedang dibangun untukmu secara kosmis. Tertawalah di hadapan mereka jika kamu dikonfrontasi secara langsung, bukan karena kekejaman, tetapi dari pengakuan tulus atas absurditas usaha mereka memanipulasi sesuatu yang telah diputuskan di pengadilan spiritual yang tidak dapat mereka akses. Lalu, berjalanlah pergi, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan. Penuh bahwa keterlibatanmu lebih lanjut tidak diperlukan dan tidak bermanfaat untuk proses yang sudah berjalan. Tawamu membawa kekuatan kreatif. Itu membangun realitas baru sambil membongkar ilusi lama. Itu menetapkan batasan sambil membersihkan energi yang stagnan. Itu mengumumkan kemerdekaanmu sambil mengonfirmasi ketidakrelevanan mereka terhadap evolusimu yang berkelanjutan. Amati dari kejauhan sekarang. Tempat duduk di barisan depan untuk menyaksikan keadilan ilahi beraksi adalah hadiah kosmismu karena mempertahankan integritas saat kompromi terasa lebih mudah, karena berbicara kebenaran saat kebohongan lebih nyaman, karena tetap teguh saat orang lain menyarankanmu untuk menyerah. Penyadaran yang datang setelah kehilangan jarang diikuti dengan pemulihan. Kebangkitan menyakitkan atas apa yang disia-siakan jarang menghasilkan kesempatan kedua. Alam semesta telah memberikan mereka banyak kesempatan untuk mengenali nilaimu. Begitu banyak momen untuk mengakui keberhargaanmu. Begitu banyak peluang untuk memperlakukan kehadiranmu sebagai anugerah yang sebenarnya. Mereka memilih kebutaan daripada penglihatan, kesombongan daripada kerendahan hati, eksploitasi daripada apresiasi. Ini bukan kesalahan, ini adalah keputusan yang diambil berulang kali meskipun telah ada dorongan spiritual menuju pilihan yang berbeda. Rasa sakit mereka bukan tanggung jawabmu. Penyesalan mereka bukan bebanmu. Pengakuan terlambat mereka bukan validasimu. Yang ilahi selalu mengetahui nilaimu, bahkan saat persepsi manusia gagal mengenalinya. Kekuatan kosmis selalu mengakui signifikansimu, bahkan saat penilaian duniawi sama sekali melewatkannya. Bagi sebagian orang, satu-satunya cara untuk belajar menghargai sesuatu yang ada di hadapan mereka adalah dengan mengalami kehilangan total atas hal itu dalam hidup mereka. Beberapa pelajaran hanya bisa diajarkan melalui kehilangan yang permanen. Beberapa pemahaman hanya bisa dicapai melalui konsekuensi yang tak dapat dibalikkan. Lihatlah mereka sekarang, bangkrut secara spiritual, habis secara energi, kosong secara jiwa.
Kredit kosmis yang mereka gunakan telah sepenuhnya dicabut. Sumber daya universal yang dulu mereka salah gunakan telah diambil kembali. Pinjaman ilahi yang tidak pernah layak mereka dapatkan, tapi entah bagaimana mereka peroleh, kini telah jatuh tempo dengan bunga yang tidak mungkin mereka bayar. Selama bertahun-tahun mereka hidup dengan cahaya pinjaman, mencuri penerangan daripada menciptakan sendiri, menyedot energi daripada membangun kekuatan pribadi, meniru otoritas spiritual daripada membangun koneksi otentik. Mereka membangun skema ponzi spiritual yang rumit, yang sementara waktu berhasil menipu orang lain untuk mempercayai bahwa mereka memiliki sesuatu yang sebenarnya hanya mereka curi dari mereka yang benar-benar terhubung dengan sumber. Tetapi, hukum universal memastikan bahwa semua hutang energi pada akhirnya harus dibayar. Akuntansi kosmis menyimpan catatan sempurna yang tidak dapat dimanipulasi, diubah, atau dihapus. Auditor ilahi tidak pernah melewatkan ketidaksesuaian antara apa yang seseorang tampilkan dan apa yang sebenarnya mereka miliki. Kebangkrutan spiritual mereka terwujud dengan cara yang halus sekaligus dramatis. Cahaya di mata mereka, yang tidak pernah benar-benar milik mereka, telah menghilang, meninggalkan tatapan kosong yang bahkan tidak lagi bisa menipu pengamat biasa. Karisma yang dulu mereka pancarkan, yang dipinjam dari sumber yang kini tidak lagi dapat mereka akses, telah menguap, meninggalkan aura yang menolak alih-alih menarik. Kepercayaan diri yang dulu mereka tunjukkan, dicuri dari koneksi yang kini telah hilang, telah lenyap, meninggalkan ketidakpastian putus asa yang mengungkapkan fondasi sejati mereka. Yang paling menghancurkan adalah keheningan yang kini mereka alami. Keheningan memekakkan dari tidak adanya bimbingan ilahi, yang dulu mereka pura-pura dengar, tetapi sebenarnya tidak pernah mereka terima. Kekosongan tempat komunikasi kosmis seharusnya ada, tetapi kini tak bisa menembus, karena dinding yang mereka bangun sendiri melalui penolakan berulang terhadap prinsip spiritual yang otentik. Kekosongan yang mengikuti perlawanan spiritual kini menjadi teman setia mereka. Kehampaan yang tercipta dari manipulasi energi kini menjadi tempat tinggal utama mereka. Ketidakhadiran dari koneksi sejati kini menjadi hubungan paling setia mereka. Kamu tidak perlu merayakan kebangkrutan spiritual mereka. Alam semesta tidak pernah bersuka cita atas potensi yang tidak terpenuhi. Tak peduli bagaimana potensi itu disalahgunakan. Tapi kamu bisa mengakui kesempurnaan hukum kosmik yang memastikan keseimbangan energi akhirnya harus dipulihkan. Tak peduli secerdik apapun seseorang mencoba mengakali prinsip-prinsip universal. Mereka benar-benar mengira itu sesuatu yang manis. Mereka sungguh percaya kamu bermain dalam permainan yang sama, dengan aturan yang sama, menggunakan sumber daya terbatas yang sama seperti mereka. Mereka dengan jujur meyakinkan diri bahwa kebaikanmu adalah kelemahan, kesabaranmu adalah ketakutan, dan pengendalian dirimu adalah ketidakmampuan. Sungguh kesalahan kosmik, sungguh kekeliruan spiritual, sungguh salah baca ilahi terhadap siapa yang berdiri di hadapan mereka. Bermain-main di hadapanmu telah mengaktifkan kekuatan yang bahkan tak dapat mereka pahami. Meremehkan batasan-batasanmu telah memulai proses yang bahkan tidak bisa mereka ungkapkan dalam bahasa spiritual mereka. Menguji koneksi ilahimu telah melepaskan konsekuensi yang kesadaran mereka yang terbatas tidak mampu sepenuhnya cerna, bahkan saat mereka mengalaminya secara langsung. Saat mereka menyerangmu, tanpa sadar mereka mendaftarkan diri untuk menjadi kisah peringatan hidup. Contoh nyata tentang apa yang terjadi ketika seseorang meremehkan makhluk yang terhubung dengan kekuatan spiritual lintas generasi. Mereka tanpa sadar mengikuti audisi untuk peran sebagai tanda peringatan. Bukti manusiawi tentang konsekuensi memperlakukan janji kosmik seolah hanya pertemuan biasa. Kebrutalan dari kebangkitan mereka sebanding dengan kesombongan pendekatan mereka. Tingkat konsekuensi mereka persis mencerminkan tingkat kesengajaan dari ketidakhormatan mereka. Keutuhan kejatuhan mereka sepenuhnya mencerminkan totalitas kesalahan perhitungan mereka. Keadilan ilahi bekerja dengan presisi matematis, memberikan konsekuensi yang sepenuhnya disesuaikan dengan tindakan, niat, dan kesadaran atas apa yang telah mereka langgar.
Beberapa pelajaran memang harus diajarkan secara terbuka agar orang lain menerima pesan itu bersamaan. Beberapa konsekuensi memang harus dialami secara dramatis supaya gelombangnya mencapai semua yang terhubung dengan situasi tersebut. Beberapa contoh memang harus dibuat secara tegas agar para calon pelanggar di masa depan belajar mengenali batasan sebelum mencobanya. Secara pribadi, mereka mengira kemampuan spiritualmu hanyalah konsep teoritis dan abstrak, bukan teknologi praktis yang mampu membongkar realitas fisik. Mereka percaya koneksi leluhurmu hanyalah metafora puitis, bukan hubungan nyata dengan kekuatan yang beroperasi melampaui batas dimensi. Mereka menganggap perlindungan kosmikmu hanyalah mekanisme penenangan psikologis, bukan perisai nyata yang dijaga oleh makhluk-makhluk yang bahkan tidak dapat mereka lihat. Biarkan pengalaman mereka yang berbicara, sehingga kamu tidak perlu menjelaskan. Biarkan konsekuensi mereka menjadi pelajaran, sehingga kamu tetap menjaga kedamaianmu tanpa harus membenarkan kekuatan-kekuatan yang telah dipersiapkan untuk melindungimu. Pertarungan sudah selesai, tetapi kejayaanmu baru saja dimulai. Perang telah dimenangkan, namun kemenanganmu meluas melampaui apa yang dapat dilihat mata saat ini. Asap telah menghilang. Menyingkap bukan sekadar kelangsungan hidup, tetapi transformasi. Bukan hanya ketahanan, melainkan metamorfosis. Total menjadi sosok yang dulu mereka takutkan akan kamu jadi. Cahayamu tidak pernah padam, hanya dikurangi secara strategis untuk mengidentifikasi siapa yang layak menerima penerangannya. Kekuatanmu tidak pernah berkurang, hanya ditahan secara taktis untuk mencatat siapa yang layak terhubung dengannya. Kehadiranmu tidak pernah mengecil, hanya difokuskan secara metodis untuk menentukan siapa yang pantas berada dalam kedekatanmu. Jalanmu ke depan tidak lagi melibatkan balas dendam atau pembuktian. Kamu telah melampaui semua itu melalui evolusi spiritual yang melampaui reaksi manusia biasa. Kini kamu berjalan dalam netralitas ilahi. Keadaan spiritual yang tercapai ketika keseimbangan sempurna telah dipulihkan tanpa campur tangan pribadi. Mereka yang menentangmu telah memenuhi perannya dalam rencana kosmik. Sang ilahi menggunakan segalanya, termasuk perlawanan, untuk menempatkan bejana pilihan tepat di tempat yang sudah ditakdirkan. Tanpa mereka sadari, musuh terbesarmu justru menjadi elevator kosmik, promotor universal, pelontar spiritual yang meluncurkanmu tepat ke tempat di mana kamu memang seharusnya berdiri. Ucapkan terima kasih secara diam-diam, bukan untuk niat mereka yang keliru, tetapi untuk fungsi mereka dalam rencana ilahi, yang terlaksana dengan sempurna terlepas dari tujuan sadar mereka. Berterima kasihlah. Bukan kepada mereka secara pribadi, tetapi kepada kecerdasan semesta yang mampu mengatur pertumbuhan menggunakan bahan apapun yang tersedia, termasuk perlawanan yang memperkuat otot spiritualmu, dan membentuk ketangguhan kosmik yang diperlukan untuk fase perjalananmu berikutnya. Jalan ke depan bukan tentang membuktikan apapun kepada siapapun, pekerjaan itu sudah selesai. Ini tentang mewujudkan segalanya kepada semua orang, menunjukkan melalui keberadaanmu sendiri apa hasil dari keterhubungan dengan tujuan ilahi. Ini bukan tentang meyakinkan orang lain atas nilai dirimu. Ini tentang mencipta di tingkat yang secara alami dihasilkan oleh nilai itu ketika tidak lagi dihambat oleh mereka yang gagal mengenalinya. Balasan terbaik bukanlah membalas, tetapi naik ke tingkat yang bahkan mereka tidak bisa akses meski diberi sumber daya tak terbatas. Respons terkuat bukanlah membalas energi mereka, melainkan beroperasi pada frekuensi yang bahkan tidak bisa mereka rasakan meskipun kepekaan spiritual mereka ditingkatkan. Jawaban tertinggi bukanlah mengalahkan lawan, melainkan melampaui seluruh medan pertempuran, tempat di mana konflik dulunya diperlukan, tapi kini sudah tidak relevan lagi dengan tujuanmu yang telah meluas. Para leluhurmu tersenyum, alam semesta bersorak. Kekuatan-kekuatan kosmik merayakan. Kecerdasan ilahi mengangguk dalam pengakuan puas bahwa satu lagi bejana pilihan telah menyelesaikan inisiasinya, dan kini siap untuk tugas yang hanya bisa dipenuhi olehnya. Ini memang selalu menjadi takdirmu. Besar ini memang selalu menjadi hak lahirmu. Cahaya ini memang selalu menjadi warisanmu. Mereka hanya membantu mengungkapkan apa yang sebenarnya sudah ada, yang selalu ada,
menunggu momen sempurna untuk sepenuhnya diaktifkan dan secara permanen mengubah lanskap spiritual untuk generasi yang akan datang.